Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai Pancasila. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu praktik berpancasila. Praktik berpancasila dalam bentuk-bentuk praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila antara lain sebagai berikut. Untuk sila yang pertama, contohnya adalah memeluk dan mengimani salah satu agama atau kepercayaannya dan mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut sebaik-baiknya, serta mematuhi perintah agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama atau kepercayaannya tersebut. Kemudian, menerapkan toleransi antar umat beragama dengan tidak melakukan penistaan agama atau kepercayaan, tidak menghalangi atau melarang pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah. Kemudian, mau bekerja sama dengan antar pemeluk agama atau kepercayaan lain. Juga tidak memaksakan kehendak terhadap pemeluk agama atau kepercayaan lain untuk mempercayai atau meyakini agama atau kepercayaan yang dianut dirinya. Dan juga tidak mengganggu atau membuat kegaduhan ketika pemeluk agama atau kepercayaan lain akan atau sedang melakukan ibadah maupun upacara keagamaannya. Kemudian untuk sila yang kedua, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang, baik di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian berbaur dan bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Tak lupa juga untuk tidak melakukan bullying, kekerasan, dan kejahatan kepada orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti memberi donasi ke panti asuhan, membantu korban bencana alam, atau korban akibat kekerasan dan terorisme. Dan yang terakhir, terlibat dalam upaya dan program pemeliharaan lingkungan sebagai tempat hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan untuk semua manusia dan generasi berikutnya. Baiklah, selanjutnya ke sila yang ketiga, yaitu mempertahankan status warga negaranya untuk tidak pindah menjadi warga negara lain meskipun banyak masalah yang dihadapi di dalam negara. Kemudian, mempertahankan dan menjaga tradisi lokal serta tradisi yang sudah turun-temurun menjadi ciri budaya yang positif dan bermanfaat bagi daerahnya. Selanjutnya, yaitu tidak merusak lingkungan atau karya seni orang lain dalam berbagai bentuk ataupun pengrusakan, dan juga saling kerjasama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, serta membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Lanjut ke sila yang keempat. Yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain untuk mengikutinya, baik dengan cara suap ataupun kekerasan. Selanjutnya yaitu selalu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama secara mufakat dalam memutuskan permasalahan terkait kepentingan umum. Kemudian turut menyuarakan inspirasi, ide, dan solusi kepada pemimpin atau permasalahan yang ada. Dan juga menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bersikap, berpikir, dan bertindak, sehingga ajakan serta introspeksi diri apakah semua sikap, pemikiran, dan tindakannya sudah benar, tepat, dan bermanfaat bagi orang banyak, serta terlibat dalam upaya penyelesaian konflik atau mendamaikan keadaan yang bertikai dengan cara-cara demokratis. Kemudian sampailah kita ke sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Menurut Soekarno, keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup papan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerja raharja. Langsung saja kita ke praktik. Yang pertama,
tidak melakukan pemaksaan dan penindasan kepada orang lain, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang kedua, tidak bersikap boros dan hidup mewah, serta suka pamer kekayaan. Yang ketiga, menolong orang lain yang kesulitan atau kesusahan, terkena bencana alam, atau jadi korban kekerasan dan terorisme. Yang keempat, menjaga diri dan orang lain untuk mendapatkan keseimbangan hidup jasmani dan rohani, kesehatan fisik dan mental. Dan juga yang terakhir, menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan masyarakat untuk seluruh kepentingan masyarakat. Baiklah, itulah tadi materi yang pertama. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, mengenai peran Pancasila. Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang memiliki Pancasila. Bangsa Indonesia berhasil menghimpun nilai-nilai luhur yang tertanam dan tersembunyi untuk dijadikan sebagai panduan dalam menjalani hidup. Oleh para pendiri bangsa, terkukuhkan 5 dasar yang dinamakan dengan Pancasila. Lalu, apakah peran dan manfaat Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Apakah dasar negara bagi semua bangsa yang memiliki banyak penduduk, berbagai macam suku bangsa, dan terdiri atas pulau atau provinsi? Karena itu, Pancasila menjadi sebuah dasar negara. Pancasila menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan global. Tanpa dasar negara, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah dan mudah terpecah. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman dan pengalaman hidup bangsa dalam sejarah yang membentuk karakter, watak, sifat, dan perilaku. Maknanya, Pancasila dipenuhi dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bangsa Indonesia akan lestari, tangguh, dan maju bila kehidupannya diatur oleh hukum yang telah disepakati bersama. Disinilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memainkan perannya, yaitu untuk mengatur tata kelola kenegaraan dan menjadi dasar dalam merumuskan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebuah peraturan lahir dan kemudian dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka secara pasti akan dicabut keberadaannya. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Penduduk yang tinggal dan mendiami wilayah di Indonesia dikenal oleh hampir semua bangsa di dunia sebagai pribadi yang ramah, lembut, dan sopan. Perilaku dan watak serta sifat tersebut tidak mendadak muncul, melainkan merupakan cerminan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, yang tentu saja berbeda dengan perilaku dan watak serta sifat bangsa lain. Oleh karena itu, karakter yang sudah menjadi kepribadian bangsa itu akan menjadi cerminan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pewarisan budaya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang kedua. Sampailah kita ke materi yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam aktualisasi keseharian di berbagai lingkungan. Sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, karakter itu bukan datang dengan sendirinya. Karakter itu akan datang bila kita menerapkan Pancasila dan secara sadar menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau petunjuk. Dengan kata lain, agar menjadi sebuah karakter, maka kita harus mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berikut disajikan contoh-contohnya. Yang pertama, aktualisasi Pancasila di lingkungan keluarga. Dalam nilai ketuhanan, yang pertama yaitu mengajarkan ajaran agama kepada anak-anak sejak dini. Kemudian, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan selanjutnya menanamkan sikap toleransi terhadap umat beragama lain. Dalam nilai kemanusiaan,
Yang pertama dapat dilakukan adalah menumbuhkan rasa simpati dan sikap empati antar anggota keluarga. Kemudian, menumbuhkan pentingnya sikap saling menghormati hak asasi orang lain. Selanjutnya, menghormati orang tua dan saudara-saudara. Tak lupa juga untuk berlaku sopan dan bersikap santun kepada anggota keluarga, serta memperlakukan setiap anggota keluarga secara adil. Dalam nilai persatuan, yang pertama dapat dilakukan adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menjalin hubungan baik kepada seluruh anggota keluarga. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dengan saling menyayangi antar anggota keluarga. Keempat, mengimplementasikan sikap kerjasama dan tolong-menolong antar anggota keluarga. Nah, kalau dalam nilai kerakyatannya, yang pertama dapat dilakukan adalah dalam menyikapi suatu permasalahan harus mengedepankan musyawarah. Yang kedua, menghargai hasil keputusan bersama. Yang ketiga, selalu meminta saran kepada kedua orang tua dan berdiskusi dalam menghadapi persoalan. Dan nilai yang terakhir, yaitu nilai keadilan, yaitu mengajarkan kepada anak untuk rajin menabung. Kemudian, patuh terhadap aturan yang telah disepakati dalam keluarga, dan juga bekerja keras agar dapat menafkahi keluarga. Selanjutnya yang kedua, yaitu aktualisasi Pancasila di lingkungan sekolah. Nilai ketuhanan. Sebelum memulai pembelajaran, dianjurkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Menghargai teman yang berbeda agama dengan cara tidak mengolok-oloknya, dan juga mau bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Nilai kemanusiaan, yaitu membantu teman yang tengah kesusahan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya, dan tidak melakukan bullying. Serta hormat menghormati kepada seluruh sivitas akademika dan mengadakan open donasi di sekolah untuk membantu korban bencana alam. Dalam nilai persatuan, yang dapat kita lakukan adalah menjaga hubungan dan kerukunan dengan teman, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut serta dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, dan memberi makanan dan minuman di kantin sekolah. Dalam nilai kerakyatan, kita dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS, bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, bermusyawarah dalam menghadapi kelas meeting, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain, dan juga jika terdapat konflik di dalam kelas, maka sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Dan nilai keadilan. Tidak melakukan pemerasan kepada peserta didik lain, tidak mencontek, tidak melakukan plagiasi ketika mengerjakan tugas, dan mematuhi seluruh peraturan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu aktualisasi Pancasila di lingkungan masyarakat. Dalam nilai ketuhanan, yang pertama yang dapat dilakukan adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, menghargai warga masyarakat yang berbeda agama, tidak berbuat maksiat di lingkungan masyarakat, dan tidak membuat kegaduhan ketika pemeluk agama lain sedang melaksanakan ibadah. Kemudian nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu berbaur dan bergaul dengan setiap warga masyarakat tanpa membedakan latar belakangnya. Tidak mengasingkan warga masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, membantu warga masyarakat yang sedang kesusahan, tidak melakukan ujaran kebencian dan menyebarluaskan hoaks di lingkungan masyarakat, serta mencegah perilaku diskriminatif terhadap warga masyarakat yang berbeda latar belakang. Selanjutnya dalam nilai persatuan yang dapat kita lakukan yaitu melestarikan tradisi lokal yang ada lingkungan masyarakat, menjaga kebersihan dan tidak membakar sampah, kemudian berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti, serta ikut serta dalam kegiatan Tiskamling. Nilai kerakyatan. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu yang akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Kemudian ikut serta dalam menyuarakan aspirasi di tingkat RT atau RW, dan juga terlibat dalam upaya penyelesaian konflik antar warga dengan bermusyawarah. Dan nilai yang terakhir, yaitu nilai keadilan. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah tidak memeras warga masyarakat lain, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain, mematuhi peraturan yang sudah diterapkan baik di tingkat RT maupun RW. Kemudian menghormati hak-hak warga masyarakat lain, dan juga membantu warga masyarakat lain yang membutuhkan modal usaha.
Dari beberapa materi yang saya paparkan tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila mengajarkan nilai penting mengenai ketuhanan dan toleransi, kemanusiaan, persatuan musyawarah, serta keadilan sosial. Pancasila berperan sebagai dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, bermusyawarah, dan berlaku adil untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkarakter. Ya, baiklah. Saya rasa itu saja sedikit materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.